Setiap tahun selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita selalu dihadapkan pada satu fenomena yang tak pernah absen, yaitu kenaikan harga pangan, khususnya pada komoditas pertanian. Di berbagai pasar tradisional di Indonesia, harga-harga bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah melonjak tajam. Fenomena ini tentu saja berdampak langsung pada masyarakat. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini? Di Moe Kasih Info, kita akan mengupas tuntas akar permasalahan dan solusi dari kenaikan harga pangan yang selalu berulang ini. Tonton sampai habis ya, biar kamu nggak ketinggalan infonya. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap lonjakan harga pangan selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pertama, tentu saja adalah peningkatan permintaan. Tradisi masyarakat kita yang gemar memasak hidangan istimewa untuk berbuka puasa dan lebaran membuat permintaan bahan makanan melonjak drastis. Hukum ekonomi pun berlaku, permintaan naik, harga pun ikut naik. Faktor kedua adalah biaya distribusi. Kenaikan harga BBM, kemacetan, dan jarak tempuh yang jauh membuat biaya transportasi membengkak. Biaya ini kemudian dibebankan pada harga jual bahan makanan. Selain itu, ada juga faktor psikologis pasar. Ekspektasi kenaikan harga memicu para pedagang untuk menimbun barang dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain seperti gangguan pasokan akibat cuaca ekstrim, praktik monopoli, dan bahkan faktor politik seperti pembagian sembako saat pemilu juga turut mempengaruhi harga pangan. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, para petani pun ikut merasakan dampaknya. Di satu sisi, kenaikan harga mungkin terlihat menguntungkan bagi petani, namun kenyataannya seringkali mereka tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Rantai distribusi yang panjang dan praktik spekulasi membuat keuntungan lebih banyak diminati oleh para tengkulak dan pedagang besar. Lalu bagaimana sih kita sebagai masyarakat harus menanggapi situasi ini? Pertama, mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Hindari panik buying dan belilah bahan makanan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi tekanan permintaan yang memicu kenaikan harga. Kedua, dukunglah produk-produk lokal. Dengan membeli langsung dari petani atau produsen lokal, kita bisa membantu memotong rantai distribusi yang panjang dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani. Ketiga, mari kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Kurangi pemborosan makanan dan manfaatkan bahan makanan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga sebenarnya memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Selain melakukan pemantauan dan operasi pasar, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi pangan, memberikan dukungan kepada petani, dan menindak tegas para pelaku spekulasi harga. Kenaikan harga pangan selama Ramadan dan menjelang Hari Raya adalah masalah yang kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk diatasi. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, kita bisa menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan bahan makanan yang terjangkau bagi semua. Mari kita jadikan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.